balik lagi bersama saya, Alfia Nagila Putri. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 6 prinsip kepemimpinan. Tapi, sebelum saya menjelaskan 6 prinsip kepemimpinan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain dalam mencapai suatu tujuan. Yang dimana kepemimpinan ini tidak selalu tentang jabatan atau posisi, tapi lebih kepada bagaimana seseorang bisa memberikan dampak dan juga pengaruh positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, karena kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, saya akan menjelaskan 6 prinsip kepemimpinan. Nah, yang pertama itu ada motivation atau motivasi. Nah, motivasi menurut Saprudin dan rekan-rekan merupakan dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri seseorang yang memengaruhi semangat dan ketekunan dalam melakukan suatu aktivitas. Yang dimana motivasi ini bukan hanya tentang ingin mencapai tujuan, tapi juga tentang bagaimana seseorang tetap mau berusaha dan juga tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa motivasi ini tidak hanya mendorong seseorang untuk memulai, tapi juga membantu menjaga semangat agar tetap bertahan dalam proses yang sedang ia jalani. Nah, dalam kepemimpinan, hal ini terlihat dari bagaimana seseorang mampu menjaga semangat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, sehingga proses yang dijalankannya ini bisa tetap berjalan dengan lebih positif. Nah, prinsip motivasi ini bisa saya lihat dari pengalaman yang pernah saya alami. Jadi waktu saya masih kelas 12 dan pada saat itu akan menghadapi ujian sertifikasi kompetensi atau yang biasa disebutnya nih USK. Nah, USK ini tujuannya tuh untuk mendapatkan sertifikat BNSP dan bukan sebagai syarat kelulusan. Nah, saat itu saya tuh punya teman sebangku yang cukup kurang percaya diri dengan kemampuannya. Dia dari awal tuh sudah merasa kalau dirinya tuh tidak bisa memahami materi. Jadi, dia memilih untuk menjalaninya saja tanpa berusaha lebih. Nah, lama-kelamaan dari situ kelihatan nih, dia tuh mulai kehilangan semangat untuk belajar. Bahkan, dia tuh berpikir kalau saat USK nanti, dia tuh hanya akan mengerjakan sebisanya saja. Benar atau salah pun tidak terlalu jadi masalah baginya. Nah, dari situ saya tuh sebagai teman sebangkunya mencoba untuk memberikan dukungan kecil supaya dia tuh tidak langsung menyerah. Saya ajak dia belajar pelan-pelan, saya yakini bahwa sebenarnya tuh dia bisa kalau dia mau mencoba. Lalu saya juga bantu menjelaskan soal USK dengan cara lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami. Nah, dari itu emang hasilnya tidak langsung berubah. Tapi seiring berjalannya waktu, dia tuh mulai rajin belajar, rajin mencoba latihan-latihan soal USK, dan tidak lagi seperti sebelumnya, kurang percaya diri dengan kemampuannya. Nah, sampai akhirnya saat pelaksanaan USK, meskipun belum sepenuhnya memahami materi, setidaknya dia tuh sudah ada perubahan dan juga peningkatan. Nah, dari pengalaman itu, saya jadi paham bahwa motivasi ini atau dorongan kecil dan juga usaha yang dilakukan secara bertahap itu bisa memberikan pengaruh yang cukup besar. Oke, kalau tadi prinsip kepemimpinan yang pertama yaitu motivasi, selanjutnya yang kedua itu ada empati. Nah, empati ini menurut Sohiron dan rekan-rekan merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, sudut pandang, serta kondisi orang lain. Yang dimana artinya empati ini tuh bukan hanya sekedar mengetahui apa yang dirasakan orang lain, tapi juga bagaimana seseorang benar-benar mencoba memahami dari sudut pandang tersebut. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa empati itu penting. Kenapa? Karena membuat seseorang tidak mudah menilai orang lain secara langsung, tapi lebih memilih untuk memahaminya terlebih dahulu. Nah, dalam kepemimpinan, hal empati seperti ini bisa dilihat dari bagaimana seseorang mampu peka terhadap orang lain, sehingga hubungan yang terjalin ini bisa lebih nyaman dan juga saling menghargai. Nah, empati seperti ini saya pernah alami dalam kehidupan sehari-hari saya pada saat saya masih sekolah. Nah, saat saya masih sekolah, saya tuh punya teman yang sempat tidak naik kelas. Banyak orang langsung menilai dia sebagai anak yang pemalas ataupun kurang pintar. Nah, seolah-olah penilaian itu sudah menjadi kesimpulan dari orang-orang di sekitarnya.
Awalnya saya juga berpikir dan juga melihat dan menilai seperti itu hanya dari luarnya saja. Tapi lama-lama saya tuh mencoba untuk lebih dekat dan juga lebih mengenal dia lebih jauh. Nah, jadi saya mulai mengajak dia ngobrol dan juga mencoba mendengarkan ceritanya. Dari situ saya baru tahu nih kalau pada saat dia kelas 10 ketika pembelajaran masih daring, dia tuh belum punya teman dekat dan juga merasa kurang mendapatkan dorongan untuk belajar, yang dimana akhirnya membuat dia tuh kurang percaya diri dan tidak berani untuk mencoba. Nah, ketika pembelajaran mulai offline, saya jadi lebih sering berinteraksi dengan dia, lebih sering ngobrol dengan dia. Nah, dari situ saya mulai tahu nih, saya mulai melihat bahwa sebenarnya anak ini tuh dia tuh sebenarnya asik diajak ngobrol dan juga punya kemampuan yang cukup baik, terutama di pelajaran bahasa Inggris. Bahkan dalam beberapa kesempatan gitu juga membantu saya dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Nah, dari situ saya jadi sadar bahwa penilaian orang-orang sebelumnya ini tidak sepenuhnya tuh benar. Dan dari pengalaman itu juga saya jadi paham bahwa empati itu penting. Kenapa? Karena membantu kita tuh untuk lebih memahami orang lain sehingga tidak mudah menilai dan juga bisa membangun hubungan yang lebih baik. Oke, kalau tadi prinsip empati, selanjutnya kita masuk ke prinsip kepemimpinan yang ketiga, yaitu self-esteem atau rasa percaya diri. Nah, menurut Asi dan juga Budi Harjo, self-esteem ini merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Yang dimana artinya rasa percaya diri ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Apakah ia merasa mampu atau justru merasa ragu dengan kemampuan yang ia miliki. Dari situ bisa dilihat bahwa rasa percaya diri itu penting karena berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, dalam kepemimpinan, hal ini terlihat dari bagaimana seseorang mampu percaya pada dirinya sendiri sehingga tidak mudah ragu dan juga bisa menjalankan perannya dengan lebih yakin. Nah, saya sendiri juga pernah ada di dalam kondisi seperti itu. Saya terkadang masih sering membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain, baik dari kehidupan mereka maupun dari pencapaian yang mereka miliki. Nah, dari situ saya sering bertanya-tanya, kenapa mereka bisa seperti itu sementara saya tidak bisa, dan juga saya sering merasa berbeda. Nah, pemikiran seperti itu sempat membuat saya merasa kurang dengan diri saya sendiri karena saya hanya melihat kelebihan orang lain tanpa melihat apa yang saya miliki. Nah, tapi lama-lama saya tuh mulai mencoba berpikir lagi dan juga mencoba memahami bahwa setiap orang tuh punya proses dan juga kelebihannya masing-masing. Nah, dari situ saya mulai belajar untuk lebih menerima diri sendiri dan tidak terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, seiring berjalannya waktu, saya juga mencoba untuk lebih fokus pada diri sendiri, melihat apa yang saya bisa kembangkan dan juga menghargai setiap proses yang saya jalani. Meskipun tidak langsung berubah, tapi perlahan saya mulai merasa percaya diri dan juga lebih nyaman dengan diri saya sendiri, dengan apa yang saya miliki gitu. Nah, dari pengalaman itu saya jadi paham nih bahwa self esteem ini penting karena membantu diri kita untuk bisa menerima diri sendiri dan juga tetap percaya diri dan juga tetap percaya bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Oke, kalau tadi adalah self esteem, selanjutnya adalah prinsip decision making atau pengambilan keputusan. Nah, menurut Muktamar dan rekan-rekan, pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dimana artinya dalam mengambil keputusan, seseorang ini tidak hanya memilih secara asal, tapi juga perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan juga dampak dari pilihan tersebut. Nah, dalam kepemimpinan, hal ini terlihat dari bagaimana seseorang mampu menentukan pilihan dengan pertimbangan yang matang, sehingga keputusan yang diambilnya ini bisa membawa arah yang jelas. Nah, gambaran tentang pengambilan keputusan ini bisa dilihat dari pengalaman yang pernah saya alami. Jadi waktu awal masuk perkuliahan, saya tuh sempat berada dalam kondisi bingung untuk menentukan pilihan. Apakah saya harus ikut organisasi di kampus atau fokus pada perkuliahan saja? Nah, dari situ saya tuh mulai memikirkan beberapa hal seperti bagaimana saya bisa membagi waktu, tanggung jawab saya yang akan jalani nantinya, serta tujuan yang ingin saya capai selama kuliah. Nah,
saya juga mencoba melihat kemampuan diri saya. Apakah saya mampu menjalankan beberapa hal sekaligus atau perlu fokuskan diri pada satu hal saja. Nah, setelah mempertimbangkan hal tersebut, saya akhirnya memutuskan untuk tetap ikut organisasi, tapi tetap menjaga fokus pada perkuliahan. Nah, dari keputusan itu, saya jadi lebih memahami bahwa memilih suatu pilihan, kita itu perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada gitu. Tidak hanya dari satu sisi saja, tapi juga perlu memikirkan dampak ke depannya. Nah, dari situ saya jadi paham bahwa pengambilan keputusan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena membantu seseorang ini untuk menentukan arah dan juga bertanggung jawab atas pilihan yang sudah dia ambil gitu. Kalau tadi adalah decision making atau pengambilan keputusan, selanjutnya adalah komitmen. Nah, komitmen menurut Gulfar merupakan kesungguhan dan juga konsistensi seseorang dalam menjalankan suatu tanggung jawab atau tujuan yang telah dia pilih. Yang dimana artinya komitmen ini bukan hanya tentang keputusan di awal, tapi bagaimana seseorang ini tetap menjalankan dan juga menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya sampai akhir. Nah, dalam kepemimpinan, hal ini terlihat dari bagaimana seseorang mampu menjaga konsisten dan juga tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah dipilih, sehingga tujuan yang ingin dicapainya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh nyata dari komitmen ini saya pernah alami. Jadi, saya tuh pernah terlibat dalam suatu kepanitiaan dan juga bergabung di salah satu divisinya. Di awal, setiap anggota ini diberi kesempatan untuk memilih tugas masing-masingnya sesuai dengan tanggung jawab yang ingin diambil. Nah, dari situ saya memilihlah beberapa tugas dan juga berusaha menyelesaikan tugas-tugas itu sebelum deadline yang telah ditentukan. Namun saat pelaksanaan kegiatan ada beberapa tugas yang belum dijalankan, sehingga saya merasa perlu nih untuk ikut membantu agar kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Nah, dari situ saya mencoba mengambil alih sebagian tugas tersebut dan juga tetap menjalankan tanggung jawab yang sudah saya ambil. Bahkan saya juga membantu menyelesaikan tugas lain yang belum terselesaikan karena beberapa kondisi tertentu gitu, karena ada alasannya. Nah, sampai kegiatan selesai, saya ini tetap berusaha menjalankan apa yang menjadi bagian tugas saya gitu, dengan sebaik mungkin. Nah, dari pengalaman itu, saya jadi paham nih, bahwa komitmen ini bukan hanya tentang memilih tanggung jawab di awal, tapi juga tentang bagaimana kita itu tetap menjalankan dan juga menyelesaikannya sampai akhir, meskipun dalam prosesnya ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip kepemimpinan yang terakhir, yaitu interpersonal awareness atau kesadaran interpersonal. Menurut Saifullahi dan rekan-rekan, kesadaran interpersonal ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami emosi, kebutuhan, serta kondisi orang lain dalam suatu interaksi sosial. Yang dimana artinya kemampuan ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, tapi juga bagaimana kita bisa lebih peka terhadap situasi dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, dalam kepemimpinan, hal ini terlihat dari bagaimana seseorang mampu membaca situasi dan juga memahami orang lain sehingga komunikasinya ini bisa terjalin dan juga berjalan lebih efektif. Nah, gambaran tentang kesadaran interpersonal ini saya pernah alami waktu saya masih sekolah. Nah, di mana pada saat itu ada tugas yang mengharuskan saya dan juga teman-teman saya untuk bekerja secara berkelompok. Nah, di awal semuanya ini berjalan seperti biasa, tapi di pertengahan saat kami mulai menyampaikan pendapat masing-masing, mulai nih kelihatan ada perbedaan di antara kami. Ada beberapa teman saya yang merasa idenya tuh paling cocok untuk dipakai. Ada juga yang merasa punya alternatif lain dan juga merasa idenya ini paling bagus. Serta ada teman saya yang memilih untuk ngikut aja gitu. Nah, dari situ kelihatan kalau masing-masing dari kita ini masih mempertahankan pendapatnya, sehingga suasananya tuh jadi agak kurang nyaman dan juga bisa memengaruhi jalannya kerja kelompok ini. Nah, melihat kondisi tersebut, saya tuh mencoba untuk menyesuaikan diri saya dengan situasi yang ada. Saya berusaha mengobrol dengan lebih santai, mencoba menengahi dan juga mengajak teman-teman saya untuk sama-sama menyampaikan pendapatnya dulu. Jadi saya melibatkan teman-teman saya yang sebelumnya hanya ikut saja supaya
dia tuh ngerasa pendapatnya juga didengar gitu. Jadi kita ngumpulin semua pendapat masing-masing, baru nanti kita rembuk lagi, mencari pertimbangan yang paling cocok. Nah dari situ suasana tuh mulai nyaman, kerja kelompoknya juga jadi lebih lancar, dan juga tugasnya ini tuh bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dari pengalaman itu saya jadi paham bahwa kesadaran interpersonal ini itu penting. Kenapa? Karena dengan lebih peka dan juga memahami situasi dan kondisi orang lain, kita ini bisa menyesuaikan cara berinteraksi dan juga menemukan solusi yang lebih adil. Oke, dari 6 prinsip kepemimpinan yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari motivation, empathy, self-esteem, decision making, komitmen, dan juga yang terakhir interpersonal awareness, dapat dilihat bahwa setiap prinsip ini saling melengkapi dalam membentuk sikap dan juga perilaku seseorang. Nah, melalui contoh pengalaman yang sudah saya ceritakan tadi, saya jadi lebih memahami bahwa kepemimpinan ini tidak harus dimulai dari hal yang besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, dari 6 prinsip kepemimpinan tadi, saya juga jadi lebih paham bahwa prinsip-prinsip ini itu sebenarnya tuh ada dalam setiap diri seseorang. Jadi setiap orang itu pasti punya 6 prinsip kepemimpinan ini, yang dimana artinya tidak harus menjadi seorang pemimpin terlebih dahulu untuk bisa memiliki dan juga menerapkan 6 prinsip kepemimpinan ini. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah melakukannya dan juga menerapkannya dalam berbagai situasi. Namun seorang pemimpin tentu perlu memiliki 6 prinsip ini. Kenapa? Karena agar dapat menjalankan perannya dengan lebih baik.